Ya, bandarmologi brand yang kedua, IPO 10 Oktober 2023, data sampai dengan 8 Agustus 2025. Ya, kalau ingin tahu ya before afternya, maksudnya saya pernah buat bandarmologi brand yang ke-1. Nah, bandingkan dengan yang kedua ini. Saya belum sempat, ya maksudnya mengingat kembali ya, nggak sempat. Ya, saya penasaran aja tentang brand 2 ini, bandarmologi, terutama kaitannya dengan MSCI. Sebetulnya saya ingin membuat bandarmologi cuan, tetapi karena ada SS, jadi ada yang mengganjal ya. Karena dengan ada SS tentunya sahamnya berubah dari 1 misalnya kan jadi 5. Otomatis ya bandarmologinya datanya ya, takutnya datanya itu tidak update. Jadi kalau saya buat dengan data yang tidak update, takutnya bias. Itu yang pertama. Yang kedua, harga. Ya. Tadinya misalnya 10.000 jadi 2.000 ya, karena dibelah 5 atau SS 1:5. Nah, data di saya jelas nggak update. Karena harganya 10.000 misalnya. Kalau saya harus merubah satu-satu, ya capek di jalan. Nah, terus saya lihat brand aja lah. Atau nanti kalau saya buat cuan ya dengan konsekuensi datanya bias. Nah, itulah. Kita langsung ke data. Ya, ini ya. Jadi kalau kita bicara brand ya kita pilih yang analisa bandarmologi, di mana antara domestik dan asing kita pilah, kita pisahkan ya. Karena brand jelas faktor asingnya besar, entah asingnya itu siapa, pokoknya asing ya. RDN-nya RDN asing. Oh ya, ke company profil sebentar. Ya. Di sini Barito Renewable Energy, TPK, brand. Ini perusahaan holding company. Di sini termasuk saham apa teknologi ya. Ya pokoknya energi baru terbarukan ya. Ya semacam saham teknologi ya. Di mana PT Barito Pacific Tbk menguasai 64,6%. Ya. Ini versi IPOT ya, saya sebutkan aja versi IPOT, soalnya bisa beda-beda antara versi IPOT dan versi RTA, versi Stockbit ya. Terus Grand Era Energy Ltd, ini mungkin asing ya, asing lah di sini ya. 23,60%. Jadi udah berapa ini? 68. Nah, 68-an sekian tuh ya. 88 sekian. Iya, 88 sekian ya. Nah, ini adalah waktu IPO. Terus IPO date di 9 Oktober 2023. Ya. Harga 780 dengan NI atau BNI Sekuritas sebagai underwriter-nya. Kemudian CNBC. Oh, ini CNBC. Ada 2 ya, ini CS kita hapus nih. Terus ada OCBC, apa ini OCBC ya? OCBC itu apa? YU. OC, bukan. Sebentar ya, saya cek dulu. Ya, udah saya cek ya, TP ya ternyata. TP yaitu OCBC Sekuritas Indonesia. Jadi
dari segi bandarnya cukup punya wibawa ya. TP itu termasuk bandar yang ya menengah ke atas ya, menurut pendapat saya ini. Yaitu TP dan NI ya, BNI Sekuritas. Di mana waktu IPO ya, sahamnya 4 miliar 15 juta, setara dengan 30% publiknya, dan lawannya atau founder share-nya 97%. Ya. Terus seiring berjalan waktu berubah saham publiknya sebesar 8,6%, yaitu menjadi 11,6%, sedangkan founder share-nya dari 97 ke 88,4%. Jadi berubah 8,6% selama kurang lebih 2024-2025, hampir 2 tahun ya. Nah, di sini ada yang lebih rinci ya, saya ambil dari website Bursa Efek Indonesia. Di sini ada Green Energy sekian persen, ya, terus kemudian Barito sekian persen, ini ya. Terus ada Prayogo Pangestu sendiri sebesar 0,13% dan seterusnya ya. Nah itu profil, company profile perusahaannya, brand. Nah, pada saat Bandarmorg ini dibuat, itu tanggal 9 Oktober 2002, tanggal 9 Agustus 2025, Sabtu ya, di mana last price kemarin di 7.950, harga IPO 780, jadi telah mengalami kenaikan sebesar 919% ya lebih, sedangkan hari kemarin naik 9,66%. Itu ya mungkin adalah efek dari MSCI, di mana cuan itu dimasukkan ke large big cap MSCI, di mana low price, jadi ini udah 200 hari ya, low price itu di 4.250, AVG price di 7.034 rupiah. Jadi harga sekarang itu udah di atas rata-rata 200 hari. Kemudian high price pernah menyentuh di 10.550 ya. Ya, itu sebentar. Nah, kita langsung ke buyer dan seller ya. Karena dari IPO kita harus perhatikan sellernya. Di sini ada seller 82%, DPF ya. Terus 11% KZF, ini asing pengaruhnya besar betul. MG 7%, KZ 3%, ya. Ini retail. Nah, ini adalah saham yang betul-betul telah berada di market. Nah, siapa bandarnya? Ya nanti kita lihat. Itu yang jual, sedangkan yang beli
BKF, nah ini bandarnya lah, anggaplah ya, BKF 8%, AKF 17%, DZPF 17%, DX 14%, ini anggaplah retail kok, RX. Ya, namanya saham besar ya. Jadi yang beli ya besar-besar. Apalagi ini saham milik Papa PP. Nah, ini 100%. Nah, saham yang ini yang telah dijual belikan, baik dijual dan beli ya, itu setara dengan 872 juta lembar. Ya. Nah, jumlah ini itu sekitar 5% atau 5,6% dari total free float. Ya. Yang di buy sell 872 juta lembar, sedangkan free float-nya 15 miliar. Jadi cuma 5,6% dari total free float ini atau saham publik. Ya, 5%. Nah, kalau dibandingkan dengan total share keseluruhan, bentar, free float ya. Oh ya, bentar ya. Jadi 5,6% itu yang benar-benar telah membanjiri pasar. Sedangkan 94,4 itu masih di hold selama IPO ya. Nah, total 100%. Ini free float ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan total share ini yang 133 miliar lembar, itu 0,7% cuma. Tidak nyampe 1%. Nah, dari sini kesimpulannya bahwa wajar saham ini sangat volatil. Ya. Karena cuma 0,7% yang di pasar. Sedangkan yang 11 ini 11,03 paling ya kalau kita. Yang 11% lebih itu masih di hold di free float. Founder share-nya 88,4%, total 100%. Lagi poin pentingnya ya, jadi saham ini wajar kemarin naik 9%. Ada euforia, ada news, yang good news naik. Ada yang bad news, ARB. Jadi sangat volatil terhadap news. Ya, sekali lagi ya, bahwa ciri-ciri saham PP itu memang dia sangat tergantung dengan news atau misalnya sangat terpengaruh dengan news, ya. Baik good news maupun bad news. Dulu waktu tidak diperbolehkannya saham brand cuan atau sampai Prayogo Pangestu untuk masuk ke MSCI, FTSE ya, karena ada FCA dan sebagainya, langsung ARB. Ya. Begitu mudahnya ya ARB, padahal kapitalisasi market cap-nya besar sekali. Coba kita lihat market cap-nya. Tuh. Market cap sekarang itu 1 kuadriliun. 1 kuat apa ya? Ya kalau saya sebutkan 1000 triliun gitu aja lah ya. 1000 triliun. Karena tidak biasa mengatakan angka yang lebih dari 1000 triliun. Apa 1 kuadriliun ya? Ya, intinya 1000 triliun. Waktu IPO cuma 104 miliar ya. Waktu IPO. Sekarang udah 1,063 kuadriliun. Ya. Nah, market sebesar itu
alangkah mudahnya ARB naik 9%, open gap ya, kemarin di data ada open gap 9% atau 10% gitu brand ini ya. Ya, inilah kuncinya karena saham publiknya cuma 0,7%. Dan ini juga mungkin yang membuat ragu saham brand ini bisa masuk ke MSCI, FTSE, atau Movis. Atau mereka nggak peduli. Tapi pernah ini menjadi ganjalan yang jelas. Nah, jadi bandarnya selainnya ini underwriter, tapi underwriter anggaplah tidak jualan. Terus ini 11% ini bandar hidden, maksudnya entah siapa ya, yang jelas dia hold dan dapat banyak ya, ini ya, udah dapat banyak hold lagi ya. Karena yang beli di IPO misalnya pesan 100 juta dapatnya paling 3 lot, 4 lot, 8 lot, bahkan ada pernah ya 3 lot lah misalnya, 6 lot gitu ya, kan sedikit ya. Ini kok dapat nggak dijual lagi nih, padahal udah cuan 900 lebih persen, masih tahan hold, kan tentu ada misi ya. Kalau retail nggak mungkin gatel tangan. Ya, itu ya. Jadi di market cuma 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Tas satu berapa ya? Ini 0,1, 0, ya. Nah, otomatis apalagi yang megang 0, ini BK. BK itu JP Morgan nggak salah. Ya, JP Morgan. AK UBS Sekuritas Indonesia, ZP Maybank Sekuritas Indonesia, DX Dana Sekuritas RX. Nah, yang pegang keren-keren lagi brokernya. Ya. Nah, itu ya. Itu kenapa saham ini mudah bergerak dan sangat volatil ya. Karena istilah suhu di sebelah katanya gulung kering ya. Kalau saham itu kering di market naik sendiri. Nah, ini di sini jelas kelihatan distribusi ya. Secara keseluruhan ini ya, bukan harian. Jadi secara keseluruhan distribusi ya. Memang distribusi karena IPO kalau nggak didistribusikan duit dari mana? Ya distribusi ya. Distribusi di mana DPF yang distribusi ditampung BKF, AKF yang 0,1 tadi. 0,1 ya. Nah, di sini yang baru di buy sell kurang dari 1%, yang masih hold 11%, yang free float ya. Selain ini founder share 88%. Ya, itu gambaran brand setelah hampir 2 tahun ya, yang jelas setelah melintasi 200 hari kerja ya kan, karena 1,8 tahun ya harusnya memang udah 200 hari ya, mungkin 400 hari, di mana di sini 34,5 asing, kandungan asingnya ya. Nah, kita lihat yang lebih detail ya, yaitu brand di waktu uptrend. Ya, ini brand. Nah, sini saya kemarin beli 10 lot. Jadi sebelum MSCI ada feeling brand ini atau spekulasi ya, ragu-ragu sebetulnya beli saham Papa PP ini, karena kalau sampai tidak masuk udah bisa ARB atau minimal minus dalam. Jadi karena spekulasi seperti itu, saya cuma beli ya, sebetulnya pinginnya beli banyak ya, tapi cuma beli 10. Cuma ya, karena emang sebetulnya kalau bukan brand mungkin saya bisa lebih beli. Tapi memang ada feeling
masuk, ada feeling masuk dengan segala konsekuensinya. Tapi saya jualnya di 5%, nggak di 9,6%. Karena tiba-tiba aplikasinya ngehang, jadi tidak bisa jual di maksimal. Nah ini ya, 10 lot dengan harga, total B harga sekian. Kalau tidak dijual di closing, ya, kalau dijual di closing masih cuan sekian. Anggaplah separuhnya lah ya, separuhnya anggaplah ya 330 lah ya, potong fee dan seterusnya. Iya, kemudian, nah ini ya, ini dari tanggal 9. Oh bukan, ini udah lama. Bukan ini ya. Bentar. Nah ini. 10 April 2025 sampai 8 Agustus 2025. Chartnya seperti ini. Masih ya akum dan tidaknya hampir seri lah ya. DBF 74%, ZBF 71%. Yang masih distribusi ya, bocor halus lah ya. Bocor halus. Jadi meragukan distribusi atau tidaknya. Enggak tegas distribusinya ya. Atau akumulasinya. Coba kita lihat chartnya dulu ya. Nah, kita ambil dari sini. 10 April 2025 sampai MSCI kemarin. Pada saat uptrend. Posisi bandarmologinya seperti ini. Di mana asing 87% ya. Buy lokalnya cuma 13%, yang sell juga asing 84%, yang jualan juga cuma 16%. Nah, ini posisi brand waktu uptrend dimulai dari tanggal 10 April 2025. Terus lagi mana brand lagi ya, brand lagi ini waktu terakhir kemarin, jadi tanggal 8 Agustus ya 2025, hari Jumat kemarin. Di sini nampak kok XL sih, bener XL ya? Oh bukan. Di sini. Ini tidak membedakan foreign dan lokal ya. Kurang srek kalau sekelas brand tidak membedakan lokal dan asing. Nah ini membedakan mungkin chartnya ini. Ya. Nah di sini akumulasi ya, karena ini ikan besar CCF, ikan besar BKF, ini ikan kecil-kecil. Nah ini rombongan ikan kecil-kecil ini retail. Di retailnya besar, ini retail tapi sedikit 21% dibanding ini retail yang 52%. Jadi ikan besar makan ikan kecil. Jadi akumulasi jelas di sini ya. Kalau harian enak ya, akumulasi. Ya, tapi dalam tanda petik akumulasi harian ya, bukan akumulasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Intinya bandar action ya, dia sampai naik 9,66%. Nah, ini faktor asing 16%, net buy asing, sedangkan net sell asingnya cuma 2%. Nah, itu ya. Saya kira cukup.
Ini hari terakhir kemarin. Brand ditutup di harga 7.200 di harga 7.950. Ini preview price di 7.250. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul Bandarmologi brand yang kedua. Salam sehat.